Halo Sobat ASN dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast ASN Bicara Berakhlak. Saya Erwin dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan publik berakhlak. Bersama saya sudah hadir empat narasumber yang luar biasa, yaitu Elvita, Kezia, dan Alvita, serta Fahri. Yuk kita sapa dahulu mereka berempat. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Evita Tiara Putri dari UPBU kelas 3 Harun Tohir. Senang bisa berbagi di sini. Hai, perkenalkan saya Kisya Devina. Saya dari UPBU kelas 3 Amahai. Semoga obrolan kita di sini bisa menginspirasi teman-teman. Halo, saya Fahri, saya dari BPTD kelas 1 Jawa Tengah. Salam semangat berakhlak buat semuanya ya. Aku Alvita Nabila Nur Hidayah. Mari kita gali bareng-bareng yuk. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu di segmen pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu pelayanan publik berakhlak. Pertama-tama, mari kita mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya pelayanan publik berakhlak? Evrita boleh bantu jelaskan? Tentu Erwin, jadi pelayanan publik berakhlak adalah pelayanan yang dijalankan dengan nilai-nilai ASN, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tapi pedoman kerja dan etika pelayanan dalam kehidupan ASN sehari-hari. Dan implementasinya seperti apa sih yang ada di bandara itu, Evrita? Bisa dijelaskan? Di tempat saya bertugas, kami berupaya menyapa penumpang dengan ramah, membantu ibu hamil atau lansia tanpa harus diminta, dan memberikan informasi dengan jelas, meski dalam kondisi sibuk. Itu bagian dari berorientasi pelayanan dan harmonis. Keren. Sekarang kita ke Kezia ya. Menurut kamu apa sih makna berakhlak dari kacamata ASN? Baik, menurut saya berakhlak adalah karakter dasar yang harus dimiliki agar menjadi ASN yang profesional. Saya sebagai personil di bidang AFSEC di bagian bandara, saya tidak hanya mematuhi SOP, tapi juga berusaha untuk memahami kebutuhan penumpang-penumpang, misalnya saat mereka kesulitan dengan aplikasi digital check-in. Nah, saya serta rekan-rekan yang ada di bandara bisa bantu dengan sabar. Disitulah merupakan nilai kompeten dan adaptif terlihat nyata. Begitu, Erwin. Luar biasa sekali ya. Kalau untuk Mas Fakhri bagaimana? Mas sendiri bertugas di terminal dan bagaimana penerapan nilai-nilai ini di lapangan, Mas? Baik, untuk di terminal, dinamikanya sangat tinggi. Saya melihat berakhlak sebagai pedoman saat mengambil keputusan cepat. Misalnya, saat sistem etiket bermasalah, kami bantu secara manual tanpa menyulitkan penumpang. Itu bentuk orientasi pelayanan dan kolaboratif. Kami saling bahu bahu membantu. Mantap sekali ya. Langsung aksi nyata berarti ya. Nah, yang terakhir di segmen ini untuk uh, Mbak Alvita bagaimana di pelabuhan? Pasti unik kan tantangannya? Betul, Erwin. Di pelabuhan, layanan pelabuhan seringkali bersinggungan dengan sektor logistik dan keamanan. Di sana, nilai akuntabel dan loyal sangat penting. Misalnya, dalam proses clearance kapal, saya harus memastikan semua dokumen lengkap dan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai ASN. Jadi bisa disimpulkan bahwa berakhlak itu bukan konsep abstrak, tapi tertanam dan hidup di setiap sektor pelayanan ya. Oke, untuk segmen kedua, mengapa penting pelayanan publik berakhlak? Keza, menurut kamu kenapa pelayanan berakhlak itu penting? Baik, menurut saya karena kita melayani manusia seperti penumpang, masyarakat yang bukan dokumen ya.
Kalau pelayanan dilakukan dengan hati dan nilai-nilai, masyarakat merasa dihargai pastinya. Di bandara, saya pernah menghadapi penumpang turis asing yang bingung dengan prosedur bandara yang di sini. Jadi saya arahkan dengan tenang dan sabar dengan menggunakan bahasa mereka. Itu mungkin sederhana, tapi dampaknya besar dan membuat mereka menjadi memahami prosedur bandara di Amahai. Begitu, Erwin. Berarti pelayanan bukan hanya teknis, tapi juga menyeluruh rasa ya, menyentuh rasa gitu ya. Oke, untuk Mbak Alvita sendiri, kamu bertugas di terminal kan? Nah, gimana sih peran-peran nilai-nilai ini gitu? Ya, Oke, sebelumnya Erwin. saya yang bertugas di terminal ya. Di Oh, terminal, maaf, maaf. ya nggak apa. Di terminal, kita hadapi penumpang dari berbagai latar dengan nilai adaptif. Kami cepat menyesuaikan diri ketika sistem tiket digital itu bermasalah. Kami bantu manual, tetap tersenyum, dan tetap profesional. Begitu, adaptif itu penting, apalagi saat sistem tidak berjalan lancar. Oke, menurut Mbak Alvita sendiri di pelabuhan, bagaimana tantangannya? Apakah beda lagi? Betul, pasti beda lagi. Di pelabuhan, kita sering menghadapi pengurusan dokumen kapal. Akuntabel tuh penting, karena semua harus sesuai prosedur dan tidak ada celah untuk pungli. Kami juga sering berkolaborasi dengan Bea Cukai dan kantor Syah Bandar agar prosesnya efisien dan cepat. Oke, baik. Kita udah masuk ke segmen ketiga yang membahas bagaimana mewujudkan pelayanan publik berakhlak. Oke, sekarang masuk ke bagaimana, Evrita, bagaimana untuk membangun konsistensi di bandara. Jadi di sini untuk membangun konsistensi di bandara yaitu kita lakukan briefing harian untuk mengingatkan nilai-nilai kerja bahkan sebelum mulai shift. Kalau ada yang melenceng dari prinsip berakhlak, kita saling tegur secara konstruktif. Itu wujud kolaboratif dan loyal kepada institusi. Kalau untuk Keija sendiri, bagaimana kamu menjaga nilai-nilai itu tetap hidup di bandara? Nah, untuk saya dengan memberi contoh kecil setiap harinya nih, misalnya, meski saya sibuk, saya tetap membantu penumpang seperti penumpang tunanetra atau mendampingi yang belum terbiasa check-in online. Memberikan fasilitas khusus kepada penumpang yang membutuhkan seperti membawakan kursi roda untuk mereka yang membutuhkan. Nilai kompeten dan berorientasi pelayanan jadi nyata kalau kita mau turun langsung pastinya. Baik, untuk Mas Fahri sendiri, apa yang kamu lakukan di saat pelayanan publik di terminal sedang tidak ideal? Ya, kita jika pelayanan di terminal tidak ideal, kita tidak menyalahkan sistem, kita fokus pada solusinya. Kalau antrian panjang, saya dan tim akan turun langsung untuk membantu, adaptif dan kolaboratif banget. Kerja bareng jadi lebih ringan dan masyarakat merasa dilayani. Gitu. Baik, untuk Mbak Elvita sendiri, bagaimana pelayanan berakhlak itu bisa diterapkan di tim kamu? Biasanya kami membuat grup koordinasi lintas instansi di pelabuhan. Kalau ada kendala seperti bongkar muat, langsung kami tangani bersama-sama. Kita juga membuat form survei kepuasan agar masyarakat bisa menilai kinerja kami. Itu bagian dari akuntabel dan loyal. Ya, luar biasa. Jadi, kesimpulannya, apa itu pelayanan publik berakhlak? Itu merupakan pelayanan dengan nilai ASN. Mengapa itu penting? Karena nilai itulah yang menjaga kepercayaan publik. Bagaimana mewujudkannya lewat aksi nyata setiap hari di tempat kerja. Terima kasih buat Elvita, Keza, Elvita, dan Mas Fahri yang sudah berbagi kisah inspiratif. Untuk Sobat ASN, yuk kita buktikan bahwa ASN hari ini bukan hanya untuk paham regulasi, tetapi juga punya hati dan integritas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan berakhlak. Saya siap menjadi ASN 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 berakhlak. 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 Ada